Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami mengenai ruang lingkup manajemen keuangan Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahra Nasution. Di sini saya akan membahas mengenai definisi manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan merupakan segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selain itu, kegiatan manajemen ini juga bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu perolehan dana, aktivitas penggunaan dana, dan pengelolaan aktiva. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan sumber keuangan, internal maupun eksternal, perusahaan, modal kerja, dan kepemilikan. Saham termasuk tugas dalam manajemen keuangan. Fungsi manajer keuangan. 1. Bidang keputusan investasi. Investasi merupakan aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek dan maupun investasi jangka panjang. 2. Bidang keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh atau digali oleh perusahaan. 3. Kebijakan dividen. Menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi di masa mendatang. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pasar uang dan pasar modal. Pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Bahwa jual beli mata uang atau pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup 1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa. 2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan won Mesir. Ketiga, pembelian barang dengan uang tertentu seperti pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar serta pertukaran dolar dengan dinar Irak. 4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia. Kelima, penjualan promis atau surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu. 6. Penjualan saham dengan perseorangan tertentu dengan mata uang tertentu. Tujuan dari keharusan tunai dalam akad pasar uang adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Gharar dalam akad syar'i akan lenyap karena time of settlement-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam akad yang objeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya.
Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Yang pertama, pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand atau ada di bank, cek, demon, deposit, money order atau kas bond, dan lain-lain. Kas merupakan aktivitas yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan seperti utang gaji, bunga bank, utang dagang, dan sebagainya. Akibatnya, selanjutnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Yang pertama, manajemen harus secara sadar menjaga likuiditasnya dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Ini sumber kas. Yang pertama, hasil penerimaan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aset tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan, contohnya bunga. Yang keenam, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya, penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi atau BBB, BTK, dan BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aset tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang keenam, pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketujuh, pembayaran sewa, bunga, dan pajak. Yang kedelapan, pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kesembilan, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian suplai kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Yang ke-10, pengeluaran kas untuk membayar dividen. Faktor yang memengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Yang ketiga, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Dan yang keempat, penganggaran kas.